Seorang anak kecil melihat seekor anjing German Shepherd yang ditertawakan semua orang dan diperlakukan seolah-olah tidak berarti. Tapi apa yang dilakukan anak itu setelahnya membuat semua orang meneteskan air mata. Dan yang terjadi selanjutnya akan membuatmu terdiam. Cerita yang akan kamu dengar ini mungkin akan mengubah cara pandangmu sepenuhnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka. Bagikan ke seseorang yang perlu mendengarnya dan tulis di komentar dari mana kamu sedang menonton. Matahari pagi menyinari Taman Willowbrook, cahayanya menembus lembut di antara pepohonan. Semuanya tampak biasa saja, namun ada sesuatu di udara yang terasa berbeda. Anak-anak bermain sambil tertawa riang, tapi ada satu bagian taman bermain yang terasa anehnya sunyi. Luka, anak berusia 5 tahun, menggenggam tangan ibunya, Elisa, dengan mata birunya yang penasaran menelusuri sekeliling. "Mama," bisiknya sambil menunjuk ke arah sekelompok orang dewasa di dekat pohon ek tua. "Kenapa semua orang melihat ke sana?" Elisa mengikuti arah jarinya dan melihat hal yang sama. Sekelompok orang dewasa berkumpul, suara mereka terdengar tajam dan berbisik-bisik. Meski ia tak bisa menangkap jelas kata-katanya, nada suara mereka membuatnya gelisah. Luka menggenggam tangan ibunya lebih erat saat mereka mendekat. Orang-orang itu berdiri menghadap ke dalam, menutupi sesuatu yang menarik perhatian mereka. Elisa mengenali beberapa wajah, Bu Roldan dari lingkungan mereka, Pak Morales, dan beberapa warga lainnya. Lalu ia mendengarnya. "Benda itu berbahaya," kata Bu Roldan dengan tajam. "Seseorang harus segera panggil pengendali hewan sebelum dia melukai anak-anak." "Lihat luka-lukanya," tambah seseorang. "Jelas dia sering bertarung. Anjing liar seperti itu selalu jadi masalah." Dada Luka terasa sesak. Mereka sedang membicarakan apa? Ia berjinjit mencoba mengintip di antara orang-orang dewasa. Ia tak bisa melihat banyak. Hanya ekspresi serius dan jari-jari yang menunjuk. Namun, di celah kecil itu dia melihatnya. Di bawah pohon tua, seekor anjing besar berjongkok. Anjing terbesar yang pernah dilihat Luka. Bulunya kotor dan menggumpal dengan bagian-bagian yang botak memperlihatkan kulit merah muda yang sakit. Salah satu telinganya tertekuk aneh dan matanya tampak lelah dan buram. Tapi itu bukan hal yang menarik perhatian Luka. Yang membuatnya terpaku adalah cara anjing itu diam, seolah-olah ingin menghilang. Kepalanya tertunduk, napasnya nyaris tak terdengar, hanya sesekali melirik ke arah kerumunan, lalu segera menunduk lagi. "Mama," bisik Luka pelan, "anjing itu kelihatan sangat sedih." Elisa berlutut di sampingnya, menyadari kesedihan di suara anaknya. "Sayang, mungkin anjing itu sedang sakit atau terluka parah. Kita sebaiknya tidak mendekat." Tapi Luka tak bisa berhenti menatap, sementara yang lain berbicara keras dan kasar. Ia diam dan memperhatikan setiap gerakan anjing itu. Anjing itu tidak menggeram, tidak menggonggong, tidak terlihat menakutkan sama sekali. Ia tampak sangat ketakutan, dan sesuatu dalam diri Luka terasa sakit saat melihatnya. "Dia sudah terbaring di sana 3 hari, kata Pak Morales. "Cuma memperhatikan orang lewat, bikin merinding." "Anak-anakku bahkan gak mau main ke sisi ini lagi," sambung Bu Roldan. "Dia merusak suasana taman." Mata Luka mulai berkaca-kaca. Orang-orang dewasa bicara tentang anjing itu seolah-olah dia tak bisa mendengar, seolah dia bukan makhluk hidup. Tapi Luka memperhatikan telinga anjing itu bergerak setiap kali ada yang berkata kejam. Ia makin meringkuk, seperti ingin menghilang. "Ada yang melempar tongkat ke arahnya kemarin," kata seorang pria muda sambil tertawa. "Dia nggak bergerak sedikit pun, cuma duduk diam kayak patung." Luka melihat ada luka baru di atas mata anjing itu, masih merah dan perih. Seseorang telah menyakitinya, dan orang lain malah menertawakannya. "Ayo Luka," kata Elisa lembut, "kita main ke ayunan, yuk."
Tapi Luka tetap berdiri di tempat. Ia tidak mengerti bagaimana bisa orang-orang yang ia kenal bertindak sekejam itu kepada anjing yang jelas-jelas butuh pertolongan. Anjing itu perlahan mengangkat kepalanya dan sesaat matanya yang lelah bertemu dengan mata Luka. Sebuah pesan tanpa kata mengalir di antara mereka. Hanya mereka berdua yang memahaminya. Anjing itu mengibaskan ekornya sedikit saja, cukup untuk membuat Luka menyadarinya. "Mama, kamu lihat itu," bisiknya dengan semangat. "Dia goyangin ekornya ke aku." Elisa melirik, tapi anjing itu sudah kembali menunduk. "Ibu rasa enggak, sayang?" jawabnya lembut. "Anjing seperti itu biasanya tidak." "Dia iya, Ma," kata Luka dengan suara tegas. "Dia tahu aku enggak seperti mereka." Orang-orang mulai meninggalkan tempat itu. Rasa ingin tahu mereka yang kejam perlahan memudar. Saat mereka berjalan menjauh, Luka masih sempat mendengar potongan percakapan mereka. "Kita harus laporkan ini, berbahaya kalau dibiarkan di sini. Nanti ada yang terluka." Tapi Luka sudah tidak mendengarkan lagi. Matanya tetap tertuju pada anjing itu, dan anjing itu masih menatapnya juga. Meski Elisa dengan lembut menggiring Luka ke arah taman bermain, ia terus menoleh ke belakang. German Shepherd itu telah mengangkat kepalanya lagi dan kini sedang menatapnya. Mata yang keruh itu tampak lembut dan tenang. "Mama, aku mau kasih biskuitku ke dia," kata Luka tiba-tiba mengingat camilan keju kecil di sakunya yang tadi dibawakan Elisa. "Tidak boleh, Luka," jawab Elisa dengan tegas. "Kita nggak kenal anjing itu. Bisa saja dia berbahaya." "Tapi dia kelaparan, Ma. Lihat saja dia," pinta Luka. Elisa menoleh. Anjing itu terlihat sangat kurus. Tulang rusuknya tampak jelas di balik bulunya yang tidak rata, dan pinggulnya menonjol seperti sudut tajam. Ia merasakan sedikit iba, tapi naluri untuk melindungi anaknya jauh lebih kuat. "Ibu tahu kamu ingin membantu," ucapnya lembut. "Tapi ini nggak aman. Ayo sekarang kita main ya." Selama 1 jam berikutnya, Luka mencoba mengalihkan perhatian, memanjat, meluncur, bahkan berayun sekuat tenaga. Tapi pikirannya terus kembali pada anjing di bawah pohon ek itu. Semakin banyak keluarga berdatangan, dan Luka melihat hal yang sama terulang. Orang tua melihat anjing itu, langsung menarik anak-anak mereka menjauh, lalu berbisik memberi peringatan untuk menjaga jarak. Seorang ibu bahkan berteriak agar semua orang mendengar saat putrinya terlalu dekat. "Ciara, jangan dekat-dekat sama itu, kelihatannya berbahaya." Tapi Luka tahu yang sebenarnya, anjing itu sama sekali tidak berbahaya. Setiap kali seseorang mendekat, bahkan saat mereka berteriak atau bergerak tiba-tiba, anjing itu hanya menunduk dan mencoba menghilang. Saat anak-anak melemparkan batu kecil atau ranting ke arahnya, dia tidak pernah menggonggong atau menggeram. Ia hanya menutup mata dan menunggu semuanya berlalu. Saat pagi, semakin siang, Luka menyadari sesuatu lagi. Anjing itu tidak bergerak sedikit pun, bahkan untuk minum dari genangan kecil di dekatnya, sisa hujan semalam. Anjing itu terlihat terlalu lemah, bahkan untuk bergerak demi air. "Waktunya pulang, Luka," panggil Elisa dari bangku taman. Hati Luka terasa berat, ia tidak ingin meninggalkannya. Bagaimana kalau tidak ada yang menolong? Bagaimana kalau orang-orang tadi kembali dan bersikap lebih jahat? Bagaimana kalau tidak ada yang pernah menunjukkan kebaikan padanya? Saat mereka menuju pintu keluar taman, Luka mengambil keputusan. Ia menyelipkan tangan ke sakunya dan mengeluarkan bungkus kecil berisi biskuit. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia melepaskan diri dari sisi Elisa dan berlari menuju pohon. "Luka, berhenti!" teriak Elisa. Tapi dia sudah sampai di samping anjing itu. German Shepherd itu perlahan mengangkat kepalanya. Mata mereka saling bertemu. Dari dekat, Luka bisa melihat bahwa mata anjing itu bukan hanya keruh, tapi penuh kesedihan mendalam, seolah-olah telah melewati ribuan hari tanpa kasih sayang. "Halo anjing kecil," bisik Luka berlutut pelan. "Kamu lapar ya?"
Telinga anjing itu bergerak saat mendengar suara lembut itu. Sangat berbeda dari teriakan dan ejekan yang biasa ia dengar. Luka membuka bungkus biskuit dan menyodorkan satu keping di tangannya. Anjing itu melihat ke arah biskuit itu, lalu menatap wajah Luka. Ia ragu-ragu, seolah tidak yakin apakah ini hanya trik kejam lainnya. Tapi ada sesuatu di wajah Luka, kebaikan dan ketulusan, yang menembus rasa takut itu. Dengan sangat hati-hati, anjing itu menjulurkan lehernya dan mengambil biskuit dari telapak tangan Luka. Lidahnya hangat dan lembut, dan ia sangat berhati-hati agar tidak melukai jari anak itu. "Kamu anjing yang baik," bisik Luka sambil menyodorkan biskuit berikutnya. "Kamu enggak menakutkan sama sekali." Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ekor anjing itu bergerak. Bukan hanya sedikit, tapi benar-benar mengibas. Kibasan penuh syukur, satu-satunya cara yang ia tahu untuk mengatakan terima kasih. Luka, Elisa akhirnya menyusul dan langsung menggenggam lengan putranya. Ibu sudah bilang. Ia terdiam. Ia melihat kegembiraan di wajah Luka, air mata di matanya, tapi kali ini karena bahagia, bukan sedih. "Mama, dia lembut," kata Luka pelan. "Dia nggak menggonggong atau menggigit. Dia cuma ambil biskuitnya dengan hati-hati banget, kayak dia takut nyakitin aku." Elisa menunduk. Anjing itu kini menatapnya. Mata yang keruh itu tidak terlihat liar atau mengancam, melainkan penuh harap. Seolah-olah ia memohon agar bisa dimengerti. "Tolong, Ma," pinta Luka. "Besok kita bawa makanan buat dia ya. Dia kelaparan dan semua orang jahat banget sama dia." Hati Elisa terasa remuk saat ia menatap anaknya dan hewan malang itu bergantian. Tapi rasa takutnya masih sangat besar. "Luka," ucap Elisa dengan suara ragu. "Kita nggak bisa terlalu terlibat. Ini nggak aman. Kita bahkan belum tahu apakah..." Tapi kalimatnya terputus oleh suara langkah kaki berat. Pak Morales berjalan ke arah mereka, wajahnya memerah karena marah. "Kamu pikir sedang apa?" Bentaknya menatap Luka dengan tajam. "Hewan itu berbahaya, anakmu bisa saja terluka parah." Saat kata-kata keras Pak Morales terdengar, German Shepherd itu langsung menundukkan kepalanya lagi. Sekilas harapan yang tadi sempat muncul lenyap tertindih oleh penghakiman baru. Luka melangkah maju, berdiri di depan anjing itu. Tubuh kecilnya berdiri seperti perisai antara hewan itu dan pria marah di depannya. "Dia nggak berbahaya, Pak Morales," kata Luka dengan jelas, mengejutkan semua orang dengan ketegasan suaranya. "Dia cuma lapar dan sedih." "Hewan itu ancaman," geram Pak Morales. "Senin pagi saya akan lapor ke pengendali hewan. Kita nggak bisa membiarkannya menakuti orang-orang di sini." Air mata mulai memenuhi mata Luka. Tapi dia nggak menakutkan siapapun, dia cuma duduk diam. Elisa mengangkat Luka dan memeluknya erat. Tapi sebelum pergi, Luka menjatuhkan biskuit terakhir di dekat kaki anjing itu. "Kami pergi," kata Elisa sambil menatap Pak Morales dengan tegas. Tidak perlu bicara seperti itu. Saat mereka berjalan pergi, Luka menoleh dari balik bahu Elisa. Anjing itu telah bergerak sedikit untuk mencapai biskuit, memakannya perlahan dan hati-hati, persis seperti sebelumnya. Namun hal terakhir yang dilihat Luka sebelum mereka berbelok adalah tatapan di mata anjing itu. Tatapan yang terus membekas dalam ingatannya. Tatapan yang rapuh, seperti percikan kebaikan yang sempat menyala hanya untuk dipadamkan lagi. Tatapan yang seakan berkata, "Kupikir mungkin saja ada yang peduli." Malam itu, saat Elisa menyelimuti Luka di tempat tidur, anak itu tampak sangat diam. Ia duduk di tepi kasur, memandangi wajah kecilnya yang tenggelam dalam pikiran. "Mama," bisik Luka dalam gelap, "gimana kalau anjing itu nggak punya tempat tidur malam ini?" Hati Elisa terasa berat. Ia sendiri berusaha keras untuk tidak memikirkan pertanyaan yang sama. "Ibu yakin dia akan menemukan tempat yang aman," ucapnya pelan sambil menyisir rambut anaknya. "Tapi gimana kalau dia nggak nemu? Gimana kalau hujan lagi?
Atau ada orang jahat datang dan nyakitin dia? Elisa menghela napas terbelah antara logika dan rasa perih di dadanya. Sebagian dari dirinya ingin kembali ke taman saat itu juga, menyelimuti anjing itu dan membawanya pulang. Tapi ia juga tahu betapa tak terduganya anjing liar dan betapa berisikonya itu jika ada anak kecil di rumah. "Luka, ibu tahu kamu sangat peduli," katanya lembut. "Tapi ada hal-hal yang terlalu besar untuk kita tangani sendirian. Anjing itu butuh bantuan dari orang-orang yang tahu cara merawat hewan." "Tapi Pak Morales bilang dia mau panggil orang yang ambil anjing-anjing," bisik Luka, mulai menangis. "Gimana kalau mereka juga jahat?" Elisa tak bisa menjawab. Di kota kecil mereka, pengendali hewan memang dikenal kasar, apalagi terhadap anjing besar. Ia menggenggam tangan Luka erat-erat. "Coba tidur sayang," bisiknya sambil mencium kening anaknya. "Mungkin besok akan lebih baik." Tapi Luka tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, memikirkan German Shepherd yang sendirian di bawah pohon ek itu. Ia teringat cara lembut anjing itu mengambil biskuit, bagaimana ekornya bergerak saat akhirnya ada yang memperlakukannya dengan baik, dan kesedihan yang tersembunyi di mata lelah itu. Dan suatu saat lewat tengah malam, Luka mengambil keputusan. Besok, apapun kata orang dewasa, siapapun yang mencoba menghentikannya, ia akan kembali. Anjing itu butuh seseorang, dan Luka akan menjadi orang itu. Ia tak tahu bahwa pilihannya akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk anjing itu, tapi juga untuk seluruh lingkungan tempat tinggalnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya akan membuka misteri yang telah terkubur hampir 2 tahun. Sebuah kisah tentang hewan peliharaan yang dicuri, jaringan kriminal, dan seekor anjing pemberani yang masa lalunya tersembunyi di balik luka dan kesunyian. Yang Luka tahu hanyalah bahwa ada makhluk hidup yang menderita sendirian dalam gelap, dan ia punya kesempatan untuk membuat perbedaan. Percikan harapan yang ia lihat di mata keruh itu, itulah sesuatu yang pantas diperjuangkan. Keesokan paginya datang dengan sinar matahari dan harapan baru. Pagi yang terasa seperti apapun bisa terjadi. Luka bangun sebelum matahari sepenuhnya terbit. Ia bermimpi tentang anjing itu sepanjang malam. Mimpi di mana ia membawakan air dan makanan. Mimpi di mana ekor anjing itu bergoyang karena bahagia, di mana suara-suara marah berubah jadi lembut, dan dunia akhirnya melihat apa yang ia lihat. "Mama, hari ini kita bisa ke taman?" tanyanya saat Elisa masuk ke dapur, bahkan sebelum ibunya sempat menyentuh kopi. Elisa menatap wajah Luka yang cerah dan penuh harapan, dan hatinya terasa berat. Ia sempat berharap malam tadi akan membuat anaknya lupa sedikit, tapi jelas sekali itu tidak terjadi. "Luka, ibu pikir, gimana kalau hari ini kita ke mall?" katanya lembut. "Ada toko mainan baru, mau lihat?" "Tapi Mama," saut Luka cepat, "gimana dengan anjingnya? Dia nungguin aku." "Luka, mungkin dia udah nggak di sana lagi." Tapi dari sorot mata anaknya, Elisa tahu Luka sama sekali tidak percaya itu. "Tolong Ma," pintanya pelan, "sebentar aja. Aku cuma mau lihat dia baik-baik saja atau enggak." Elisa sudah tahu kali ini dia kalah. Luka mewarisi sifat keras kepalanya, dan kalau hatinya sudah tertambat pada sesuatu, tak ada yang bisa mengubahnya. "Baiklah," ujarnya akhirnya, walau dengan berat hati. "Kita jalan lewat taman dalam perjalanan ke toko. Tapi cuma itu, Luka. Kita nggak akan ikut campur. Kita cuma mau lihat ya." Wajah Luka langsung bersinar, seolah Elisa baru saja memberinya bulan. "Makasih, Mama. Boleh aku bawa biskuit lagi buat dia?" "Luka, 1 bungkus saja. Dia kemarin kelaparan banget." Elisa ragu sejenak lalu mengalah dengan menghela napas. "Baik, 1 bungkus. Tapi kita nggak akan lama dan kita jelas nggak akan bawa dia pulang." Tak lama kemudian, mereka melangkah melewati gerbang taman.
Luca menggenggam tangan Elisa erat, tapi matanya langsung tertuju ke pohon ek besar di depan. Jantungnya berdegup kencang antara harapan dan kekhawatiran. Bagaimana kalau anjingnya sudah pergi? Bagaimana kalau ada yang membawanya? Bagaimana kalau... Itu dia, bisik Luca sambil menarik lembut tangan Elisa. German Shepherd itu masih berada di bawah pohon, tetap meringkuk dekat batang pohon seperti kemarin. Tapi ada yang tampak lebih buruk. Tubuhnya terlihat lebih kurus, lebih rapuh. Wajahnya memar dengan luka baru. Seseorang datang dan mereka menyakitinya. Luca melepaskan genggaman dan berlari ke arah anjing itu. Langkah kecilnya nyaris tak menyentuh tanah. "Hai teman, aku datang lagi, aku bawain sarapan." Anjing itu mengangkat kepalanya dan Luca yakin mata tua itu mengenalinya. Ekor yang lemah mengibas pelan dan si anjing mencoba menegakkan badan seolah ingin terlihat lebih baik di depan sahabat kecilnya. "Oh tidak," bisik Luca pelan saat mendekat. "Apa yang terjadi?" Luka-luka baru terlihat di moncong anjing itu dan salah satu telinganya robek sedikit. Mungkin seseorang melempar batu lagi atau lebih buruk. Mata Luca mulai panas tapi ia tetap tenang. Anjing itu butuh penghiburan, bukan air mata. "Tidak apa-apa," ucapnya lembut sambil berjongkok, menjaga jarak aman. "Aku bawain biskuit keju dan setengah roti lapisku. Mama bilang boleh." German Shepherd itu tetap diam, memperhatikan saat Luca membuka makanan. Kali ini, Luca tidak menyodorkan satu biskuit. Ia menaburkan beberapa di dekat anjing itu. Hewan itu menatap makanan, lalu menatap wajah Luca, seolah menunggu izin. "Ayo makan," dorong Luca pelan. "Itu buat kamu." Dengan perlahan sambil terlihat pincang, anjing itu maju. Kaki depannya hampir tidak menyentuh tanah saat ia mendekati makanan. Dia bukan cuma takut, dia terluka. "Mama, kesini!" teriak Luca. Kakinya berdarah, dia terluka. Elisa, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, langsung melangkah cepat. Ia melihat luka di kaki anjing itu, darah dan cara jalannya yang menyakitkan. Semua nalurinya sebagai ibu langsung muncul. Bertahun-tahun menolong Luca saat terjatuh dan menenangkan tangisnya muncul begitu saja. "Aduh, sayang," bisiknya sambil berjongkok di samping Luca. German Shepherd itu menegang saat Elisa mendekat, belum yakin bisa mempercayainya. Tapi Luca meletakkan tangan kecilnya di tubuh anjing itu dan ketegangan itu perlahan memudar. "Enggak apa-apa," kata Luca dengan lembut. "Ini mama aku, dia baik, dia bantuin aku juga kalau aku terluka." Elisa tertegun. Anjing ini yang jelas-jelas takut pada orang dewasa, entah bagaimana sepenuhnya percaya pada Luca. "Namanya apa ya, Ma?" tanya Luca tiba-tiba. "Dia butuh nama. Luca, kita nggak bisa." "Cuma sebentar," potongnya cepat. "Mungkin dia nggak ikut kita pulang, tapi dia tetap harus punya nama. Itu penting." Elisa kembali menatap anjing itu. Meski dalam kondisi buruk, ada kekuatan di matanya. Martabat bahkan. "Gimana kalau Rex?" usulnya. Luca mengerutkan kening. Kayaknya terlalu biasa. Dia bukan anjing biasa. Lihat matanya, kayak awan badai, tapi yang entah kenapa terasa aman. Seolah mengikuti percakapan, anjing itu memiringkan kepala, penasaran. "Storm!" ucap Luca dengan yakin. Namanya Storm. Begitu kata itu keluar, telinga anjing itu langsung tegak. Ekornya mulai bergoyang, bukan sedikit, tapi penuh semangat, sampai tubuhnya ikut bergerak. "Storm!" ulang Luca, dan responsnya semakin jelas. Anjing itu bahkan melangkah maju, mata keruhnya bersinar seperti mengenali sesuatu. "Itu aneh," bisik Elisa, "seperti dia mengenali nama itu." Tapi mereka tak sempat memikirkan lebih jauh reaksi anjing itu. Suara-suara menggema di taman. Dada Luca menegang, dia langsung mengenali suara keras dan kesal milik Pak Morales bersama beberapa tetangga lain. "Itu lagi," bentak Pak Morales. "Dan sekarang bersama anak kecil pula." "Ini alasan kenapa saya khawatir," tambahnya.
Luka secara naluriah berdiri di depan Storm, melindunginya dari rombongan yang datang dari arah trotoar. Anjing itu tampaknya merasakan ketegangan, menunduk dan meringkuk untuk terlihat tidak mengancam. "Kami sudah hubungi petugas hewan," kata Bu Roldan saat mereka tiba. "Mereka akan datang mengambilnya. Hewan itu berbahaya bagi masyarakat." "Dia nggak berbahaya," seru Luka, suaranya bergetar. "Namanya Storm dan dia terluka. Seseorang melemparinya." "Luka menjauh dari hewan itu sekarang juga," hardik Pak Morales. "Dia ancaman, lihat saja, penuh bekas luka, jelas-jelas dia sering bertarung." "Mungkin karena orang-orang terus nyakitin dia," balas Luka tanpa ragu. Logika polosnya menembus keributan. Elisa menyentuh bahu Luka dengan lembut, berusaha menenangkannya. "Kami tadi memang mau pergi," katanya pelan, mencoba meredakan suasana. Tapi Luka tidak bergerak. "Enggak, Ma, kita nggak bisa ninggalin dia di sini. Mereka akan bikin dia tambah menderita." Dari belakang kerumunan, seseorang berseru, "Mobil petugas hewan sudah datang." Sebuah kendaraan putih berhenti di dekat taman bermain dan perut Luka terasa mual. Dua pria turun, membawa tongkat panjang dengan tali di ujungnya, alat yang pernah ia lihat di acara dokumenter, alat untuk menjebak hewan. "Tidak!" teriak Luka sambil memeluk leher Storm erat-erat. "Kalian gak boleh ambil dia bukan anjing jahat." Storm tampaknya paham apa yang sedang terjadi. Tubuhnya gemetar dan ia menyandarkan diri ke pelukan Luka, seolah bocah itu adalah satu-satunya tempat aman di dunia. "Nak, kamu harus menjauh dari anjing itu," kata salah satu petugas mendekat perlahan. "Demi keselamatanmu." "Dia nggak akan nyakitin aku," jawab Luka yakin. "Dia baik, lihat aja sendiri." Yang mengejutkan semua orang, Luka mengeluarkan sisa roti lapis dari hari sebelumnya. Storm mengambilnya perlahan dari tangannya, nyaris tak menyentuh jari anak itu. "Lihat," kata Luka sambil menangis. "Dia hati-hati, dia nggak menggigit." Tapi para petugas tidak terpengaruh. Mereka fokus pada tugas, dan di mata mereka, anjing liar adalah masalah yang harus ditangani, bukan jiwa yang perlu diselamatkan. "Bu, kami butuh anak ibu menjauh," kata petugas kedua tegas kepada Elisa. "Tolong biarkan kami bekerja." Elisa terdiam, terpecah antara keinginan untuk melindungi anaknya dan pengakuan akan ikatan yang tumbuh diam-diam antara Luka dan anjing yang terluka itu. Ia telah melihat kelembutan di mata Storm, cara ia merespons Luka dengan kepercayaan, bukan rasa takut. "Luka, sayang, kita harus..." "Tidak," teriak Luka sambil memeluk Storm lebih erat. "Mereka akan membunuhnya, aku tahu mereka akan melakukannya." Kerumunan di sekitar mereka semakin besar. Beberapa orang mulai berbisik, mulai mempertimbangkan ulang sikap mereka setelah melihat betapa lembutnya Storm terhadap Luka. "Aku nggak yakin," bisik seorang wanita. "Dia kelihatan tenang dengan anak itu. Mungkin dia nggak berbahaya." "Itu nggak penting," saut Pak Morales lantang. "Dia tetap anjing liar. Bisa saja bawa kutu, penyakit, siapa tahu." Getaran di tubuh Storm semakin hebat. Luka bisa merasakannya dalam pelukannya. Ini bukan sekadar ketakutan karena kerumunan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seragam-seragam itu membangkitkan rasa takut yang terkubur, sesuatu dari masa lalu penuh luka. "Tolong," pinta Luka, menatap ibunya dengan mata merah basah oleh air mata. "Boleh nggak kita bawa dia pulang sampai dia sembuh?" "Luka, kita nggak bisa." "Aku akan rawat dia," sela Luka. "Aku akan kasih makan, sisir bulunya, bersihin semuanya. Tolong Mama, dia butuh kita." Elisa menatap wajah kecil anaknya yang penuh air mata, lalu melihat anjing ketakutan di sampingnya, yang kini matanya memohon dengan kekuatan yang sama seperti Luka. Pikirannya melayang ke masa kecil, saat ia sendiri memohon agar diizinkan memelihara anak kucing liar. Orang tuanya menolak, ia menangis berhari-hari. Tapi ini bukan anak kucing, ini anjing besar yang terluka, takut,
defensif, tak terduga. Bisa saja dia sakit. Mungkin lukanya terlalu dalam untuk sembuh sepenuhnya. Mungkin dia takkan pernah benar-benar aman. Bu, kami harus segera mengamankan anjing ini, kata petugas pertama sambil melangkah maju membawa tongkat. Begitu Storm melihat lingkaran logam itu, sesuatu dalam dirinya berubah total. Anjing yang tadi tenang dan bersandar pada luka tiba-tiba menegang. Bibirnya tertarik, menggeram pelan. Tapi geraman itu bukan untuk Luka atau Elisa, itu tertuju langsung pada para petugas dan alat mereka. "Tuh, lihat," kata Pak Morales dengan nada puas. "Saya sudah bilang dia berbahaya, lihat taringnya." Tapi Luka tidak mundur. Ia bisa merasakan getaran di tubuh Storm, bisa merasakan betapa seluruh tubuh anjing itu gemetar, bukan karena marah, tapi karena ketakutan yang murni. Geraman itu bukan peringatan, itu putus asa. "Dia cuma takut," kata Luka tegas, suaranya lebih dewasa dari yang orang harapkan. "Kalau kamu disamperin orang dengan tongkat kayak gitu, kamu nggak akan takut?" Petugas pertama ragu. Sepanjang kariernya ia pernah bertemu anjing yang menyerang, menggonggong, menyeruduk. Tapi ini beda. Storm tidak bertingkah seperti ancaman. Dia tidak menggigit, tidak melompat, tidak berusaha melindungi wilayah. Dia cuma mencoba bertahan. "Mungkin kita berhenti sebentar," kata petugas kedua pelan. Dia sama sekali nggak kelihatan agresif terhadap anak itu. "Tapi dia tetap anjing liar," saut petugas pertama. "Tugas kita adalah membawanya." Tapi sebelum mereka sempat melangkah lagi, Storm mengangkat kepala dan menatap sesuatu di kejauhan, di sisi lain taman. Telinganya tegak, seluruh tubuhnya berubah posisi. "Dia lihat apa?" tanya Luka sambil mengikuti arah pandang Storm. Seorang pria tua mengenakan jaket militer usang sedang berjalan ke arah mereka. Langkahnya pelan tapi mantap, rambutnya yang abu-abu tertiup angin, wajahnya terbakar matahari, matanya tampak lelah, tapi reaksi Storm yang membuat semua orang terdiam. Anjing yang terluka itu tiba-tiba mulai bergerak, berusaha berdiri walau kesakitan. Ekornya bergoyang keras dan ia mengeluarkan suara lirih, cemas, antusias, penuh pengenalan. "Pelan-pelan," ujar pria itu lembut saat mendekat. "Semuanya baik-baik saja." Reaksi Storm langsung berubah. Meski kakinya terluka, meski dikelilingi orang asing dan seragam, ia melepaskan diri dari pelukan Luka dan tertatih-tatih menuju pria itu dengan segala tenaga yang tersisa. "Rex!" bisik pria itu, suaranya tercekat. "Benarkah ini kamu?" Begitu nama itu disebut, Storm, sekarang Rex, mengeluarkan suara yang terdengar seperti perpaduan gonggongan, isakan, dan kelegaan luar biasa. Ia roboh ke kaki pria itu, menekan kepalanya ke dalam pelukan yang sangat dikenalnya. "Anakku," bisik pria itu, air mata mengalir di pipinya. "Apa yang mereka lakukan padamu? Aku sudah mencari kemana-mana." Semua orang terdiam, tak satu pun bergerak. Bahkan petugas hewan menurunkan alat mereka perlahan, merasakan ini bukan momen biasa. "Pak," tanya salah satu petugas dengan lembut, "Anda kenal anjing ini?" Pria tua itu mengangguk, memeluk Rex dengan penuh perlindungan. "Ya, dia milikku, namanya Rex, dan dia sudah hilang hampir 2 tahun. Mata Luka membelalak kaget. "Anjing Bapak maksudnya dari pekerjaan?" Pria itu tersenyum kecil, tak melepaskan pelukannya dari Rex. "Aku Mateo Delgado, dulu aku petugas K9, Rex adalah partnerku. Kami bekerja bersama selama 8 tahun, mengejar pelaku, mencari orang hilang, menjaga kota tetap aman." Kerumunan mulai berbisik lagi. Ini bukan sekadar anjing liar. Ia adalah anjing dinas, rekan terlatih, pahlawan dengan masa lalu. "Tapi, gimana dia bisa berakhir di sini?" tanya Elisa, masih memeluk Luka. Wajah Mateo menggelap. "Dia menghilang tak lama setelah aku memulai perawatan kanker,"
katanya. Aku nggak bisa merawatnya selama terapi, jadi aku titipkan ke petugas lain. Ia berhenti, rahangnya mengencang. Petugas itu bilang Rex kabur. Tapi aku nggak pernah percaya. Rex nggak akan lari. Luka menatapnya ke atas. Menurut Bapak, apa yang sebenarnya terjadi? Matteo mengelus luka-luka di tubuh Rex dengan lembut, membaca kisah menyakitkan yang tertulis di sana. Aku pikir ada yang mencurinya. Mereka tahu dia terlatih, patuh, berharga. Mungkin dia dijual atau digunakan untuk hal buruk. Kedua petugas saling melirik. Mereka pernah dengar kasus seperti ini. Anjing baik yang dicuri dan dipaksa masuk ke dunia gelap dan ilegal. Apakah Bapak melaporkannya? Tanya petugas pertama. Puluhan kali, jawab Matteo dengan getir. Tapi tanpa petunjuk, tanpa tahu siapa yang membawanya, mereka bilang nggak bisa berbuat apa-apa. Sejak itu, aku mencarinya setiap hari. Luka menatap bergantian antara Matteo dan Rex, hatinya perih untuk keduanya. Jadi, dia sebenarnya nggak pernah jadi anjing liar? Tanyanya pelan. Tidak, jawab Matteo lembut. Dia selalu dicintai. Dia selalu punya rumah. Dia cuma nggak tahu caranya kembali. Rex mengangkat kepala dan menatap Luka. Ada sesuatu di matanya, rasa terima kasih yang dalam, seolah dia mengerti peran besar yang dimainkan anak kecil ini dalam membawanya pulang. Kalau Luka tak menunjukkan kebaikan, tak melindunginya, tak memanggilnya dengan nama yang hampir mirip, momen ini mungkin takkan pernah terjadi. Sekarang dia bisa tinggal sama Bapak? Tanya Luka dengan harapan bersinar di wajahnya. Ekspresi Matteo berubah berat. Aku ingin sekali membawanya kembali, Nak. Tapi aku sekarang tinggal di fasilitas perawatan. Mereka nggak mengizinkan anjing. Dan aku juga sudah nggak cukup kuat lagi untuk merawatnya seperti yang seharusnya. Bahu Luka merosot. Setelah semua ini, menemukan pemiliknya, mengetahui kebenaran, akhirnya mungkin tetap tanpa akhir bahagia. Tapi, lanjut Matteo, sambil menatap Luka, aku lihat cara kamu merawat dia. Kamu nggak cuma kasih makan, kamu lindungi dia, dan dia percaya padamu. Itu menunjukkan banyak hal. Lucia menoleh ke ibunya, matanya berkilau. Mama! Elisa merasakan beratnya keputusan di pundaknya. Ia menatap anaknya, lalu pria tua yang jelas mencintai anjing itu, lalu Rex, yang kini seakan menunggunya, matanya penuh harapan. Ibu nggak yakin, ucapnya jujur. Ini tanggung jawab besar. Kita bahkan belum tahu dia butuh perawatan seperti apa. Aku bisa bantu soal itu, saut Matteo cepat. Aku tahu segalanya tentang dia, kebiasaannya, kesehatannya, latihannya. Aku akan ajari Luka cara merawatnya, dan aku bisa tanggung biaya medisnya, tambahnya. Aku sudah menabung selama 2 tahun, berharap suatu hari bisa menemukan dia lagi. Ini hal paling sedikit yang bisa aku lakukan. Luka menahan napas, Rex tak bergerak, matanya tetap tertuju pada Elisa. Semua orang di sekitar mereka diam, menunggu keputusannya. Bahkan Pak Morales yang paling vokal menentang, kini hanya berdiri tanpa suara. Elisa menatap wajah Luka, penuh cinta, penuh harapan. Ia teringat bagaimana anaknya membela seekor anjing yang tak dipercaya siapapun. Bagaimana ia melihat jauh melampaui luka-luka langsung ke hati di baliknya. Baiklah, ucap Elisa akhirnya. Kita coba dulu, tapi Luka akan ada aturan. Dan kalau Storm Rex butuh bantuan yang enggak bisa kita kasih, atau kalau ada hal buruk terjadi, ia tak perlu menyelesaikan kalimatnya. Lucia sudah mengerti. Makasih, Mama, serunya sambil memeluk Elisa erat. Terima kasih banyak. Ekor Rex bergoyang liar, menendang debu saat ia menatap Luka. Elisa dan Matteo bergantian, seolah tak percaya dirinya benar-benar aman. Tapi tak ada yang menyadari mobil hitam di seberang jalan. Tak satu pun memperhatikan 2 pria di dalamnya yang diam-diam mengamati. Dan tak seorang pun menyadari bahwa cerita ini belumlah berakhir. Orang-orang yang pernah mengambil Rex dulu belum pergi. Dan sekarang,
Mereka tahu persis di mana dia berada. Nah, 3 hari kemudian, Rex mulai menyesuaikan diri dengan rumah barunya bersama Luka dan Elisa. Rumah itu kini terasa berbeda, lebih hidup. Rex memilih tempat di dekat jendela ruang tamu. Tempat ia bisa mengawasi jalan di luar, selalu waspada. Luka, yang sangat antusias membantu, menjadikan itu misi pribadinya. Mengajarkan Rex kembali apa artinya dicintai. Setiap pagi, ia duduk di dekat selimut Rex, membisikkan cerita tentang harinya, membacakan dongeng, membelai bulunya dengan lembut. Rex mendengarkan dengan tenang, mata keruhnya mengikuti setiap kata Luka, dan ekornya mengibas pelan, stabil. Matteo pun menepati janjinya. Ia datang setiap hari untuk membantu merawat Rex dan berbagi kenangan tentang masa lalu sang anjing. Pada sore ketiga mereka bersama, Matteo tersenyum dan berkata, "Lihat ini." Ia mengangkat tangannya dalam gerakan tertentu, dan Rex langsung duduk tegak. Posturnya lurus, matanya fokus, merespons seperti dulu. "Dia masih ingat semuanya," kata Matteo dengan bangga. "Siapapun yang menyakitinya, mereka nggak bisa menghapus latihannya atau hatinya." Luka bertepuk tangan dengan semangat. "Dia luar biasa. Bapak bisa ajarin aku apa arti gerakan itu." "Tentu," angguk Matteo. "Tapi ingat, Rex bukan sekadar peliharaan. Dia dilatih untuk melindungi, untuk merasakan bahaya, untuk menemukan orang. Insting seperti itu nggak hilang begitu saja." Seolah membuktikan ucapan Matteo, Rex tiba-tiba berdiri dari tempatnya di dekat jendela. Telinganya menegang ke depan. Otot-ototnya mengencang. Dia tidak menggonggong, tapi suara rendah dan dalam terdengar dari tenggorokannya. Bukan geraman, tapi jelas bukan ramah. "Ada apa, nak?" tanya Luka, berdiri di sampingnya di jendela. Di luar, sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan. Mobil yang sama seperti kemarin dan sehari sebelumnya. Elisa pernah melihatnya, tapi tidak begitu memperhatikan. Lagi pula, mobil sering parkir di sepanjang jalan itu. Tapi reaksi Rex berbeda, sangat mengganggu. "Itu mobil yang sama," kata Elisa pelan, berjalan mendekati jendela. "Sudah beberapa kali muncul belakangan ini." Wajah Matteo berubah serius. "Sejak kapan kamu perhatikan?" "Sejak kami bawa Rex pulang," jawab Elisa. "Tapi kupikir mungkin itu tamu salah satu tetangga." Matteo menatap kendaraan itu dengan kekhawatiran yang tumbuh. Kaca jendelanya terlalu gelap untuk dilihat, dan plat nomornya sebagian tertutup lumpur. "Kamu pikir apa, Rex?" tanyanya lembut. Reaksi Rex langsung muncul dan menakutkan. Ia mundur dari jendela. Posturnya berubah dari waspada menjadi gelisah. Ini bukan reaksi anjing terhadap orang asing. Ini adalah sikap seekor anjing yang mengenali sesuatu yang familiar dan berbahaya. "Kita harus hubungi polisi," kata Matteo dengan tegas. "Polisi?" ulang Elisa terkejut. "Bukannya itu berlebihan, itu cuma mobil yang parkir." "Elisa, kamu nggak paham apa yang sudah dialami Rex. Kalau dia bereaksi seperti ini..." Matteo terdiam, melihat Rex mulai berjalan mondar-mandir dengan cemas. "Aku pikir orang-orang yang dulu mengambilnya sedang mencoba menemukannya lagi." Mata Luka membesar. "Mereka mau nyuri dia lagi?" "Aku nggak tahu pasti, nak. Tapi aku nggak mau ambil risiko." Matteo mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang familiar. "Detektif Torres, ini Matteo Delgado. Aku pikir ada situasi yang mungkin melibatkan partner K9 lamaku." Sementara Matteo berbicara dengan detektif, Elisa tetap menatap mobil itu. Seolah menyadari sedang diperhatikan, sedan tersebut tiba-tiba menyala dan pergi, berbelok di tikungan lalu menghilang. "Mereka pergi," katanya pelan. Matteo mengangkat tangan, masih di telepon. "Dimengerti, kami akan tetap waspada, terima kasih." Setelah menutup panggilan, ia menoleh ke Elisa dan Luka. "Torres akan mengirim patroli tambahan ke sekitar sini. Dia bilang segera hubungi lagi kalau mobil itu muncul." "Tapi kenapa ada orang yang mau ambil Rex?" tanya Luka. Tangannya menyentuh kepala anjing itu dengan lembut. "Dia udah tua dan terluka." Matteo duduk perlahan di kursi, raut wajahnya menunjukkan kelelahan usia. "Luka, apa yang akan Bapak ceritakan ini mungkin sulit dimengerti. Tapi Rex bukan sekadar anjing polisi yang pensiun. Bahkan di antara anjing K9, dia itu istimewa." "Istimewa gimana?" tanya Elisa, duduk di sofa dengan Luka di sampingnya. "Rex memang dilatih untuk menemukan narkoba, iya. Tapi dia juga punya kemampuan pelacak penciuman tingkat lanjut. Dia bisa mengikuti jejak yang sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dia menemukan orang yang tidak bisa ditemukan orang lain."
Tingkat keberhasilannya luar biasa. Luca menunduk menatap Rex yang kini berbaring di kakinya, meski matanya masih awas memantau jendela. Jadi, dia kayak anjing superhero? Matteo tersenyum tipis. Kurang lebih begitu, tapi kemampuan seperti itu, pelatihan seperti yang dia miliki, sangat berharga untuk orang yang salah. Maksud Bapak apa? Tanya Elisa, perutnya terasa tegang. Kelompok kriminal, kartel narkoba, penyelundup, mereka rela bayar mahal untuk anjing seperti Rex. Bukan untuk membantu siapapun, tapi untuk memanfaatkan pelatihannya supaya mereka bisa menghindari kejaran hukum. Ruangan mendadak sunyi. Kata-kata Matteo mengubah segalanya. Rex bukan sekadar korban pencurian biasa. Ia adalah target, berharga, dan berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Jadi waktu dia hilang 2 tahun lalu, gumam Elisa. Aku yakin itu disengaja, kata Matteo. Aku percaya mereka mencurinya dengan rencana. Dan sekarang, setelah dia berhasil kabur, mereka sedang mencoba melacaknya kembali. Mata Luca mulai berkaca-kaca. Tapi sekarang dia aman. Dia sama kita. Matteo mengulurkan tangan dan meremas lembut bahunya. Dan kita akan pastikan tetap begitu. Tapi kita harus tetap waspada. Malam itu, setelah Matteo pulang dan Lukas seharusnya sudah tidur, Elisa mendapati dirinya memeriksa ulang setiap kunci di pintu dan jendela. Rex telah menetap di lorong rumah, di antara kamar tidur Luca dan pintu depan, seperti sedang berjaga. Sekitar tengah malam, Elisa baru mulai terlelap, sampai ia mendengar suara langkah dari bawah. Lalu terdengar suara yang membuat tubuhnya kaku. Rex menggonggong, bukan gonggongan ramah atau main-main, tapi gonggongan dalam, tajam, mendesak. Gonggongan yang dimaksudkan sebagai peringatan. Dengan ponsel di tangan, Elisa melangkah perlahan ke atas tangga. Rex berdiri di depan pintu utama. Tubuhnya tegang dan fokus, menggonggong ke arah luar. Rex diam, bisiknya, tapi Rex tidak berhenti. Latihannya aktif kembali, ia sedang bertugas. Elisa mengendap ke bawah dan mengintip dari balik tirai jendela. Mobil sedan hitam itu kembali, tapi kali ini bukan terparkir di seberang jalan. Mobil itu ada di halaman rumahnya. Jari-jarinya gemetar, Elisa segera menekan nomor darurat. Saya butuh petugas di 425 Maple Street secepatnya. Ada mobil di halaman rumah saya yang saya tidak kenal. Dan anjing saya bertingkah seperti ada yang tidak beres. Bu, bisa jadi itu tamu larut malam? Sekarang hampir tengah malam, dan saya belum pernah lihat mobil ini sebelumnya. Tolong, kirim seseorang. Gonggongan Rex semakin keras dan intens. Elisa kini bisa mendengar suara-suara di luar. Suara laki-laki pelan dan teredam. Mereka berusaha terdengar diam, tapi Rex mendengarnya dengan jelas. Mama! Suara mengantuk Luca terdengar dari lantai atas. Ada apa? Diam di atas, sayang, panggil Elisa. Tapi Luca sudah turun. Mengusap matanya, masih linglung. Begitu Luca muncul, Rex langsung berhenti menggonggong dan berdiri di antara dia dan pintu. Instingnya mengambil alih. Lindungi anak ini dengan segala cara. Di luar ada orang jahat ya, bisik Luca sambil memeluk Rex erat. Sebelum Elisa sempat menjawab, terdengar suara garukan pelan dari bagian belakang rumah. Seseorang sedang mencoba masuk. Cepat naik, sekarang juga, bisiknya dengan nada tegas. Kunci dirimu di kamar mandi. Jangan keluar sampai mama bilang aman. Tapi Luca menggeleng. Aku nggak mau ninggalin Rex. Suara garukan terus terdengar, dan Rex menggeram dalam-dalam dengan nada mengancam. Seluruh tubuhnya bersiap untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Ponsel Elisa bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kami hanya mau anjingnya. Serahkan dia dan tak ada yang terluka. Jantungnya seketika jatuh. Siapapun mereka punya nomor teleponnya. Mereka sudah mengamati, mengikuti kehidupan mereka, merencanakan ini. Ia segera membalas, polisi sedang dalam perjalanan. Balasan langsung datang. Belum ada polisi, kami mengawasi. Berikan anjingnya atau kami masuk. Elisa menatap Rex yang kini berdiri di depan Luca seperti perisai. Meski usianya tua dan matanya keruh, api di dalam dirinya belum padam. Ia siap memberikan segalanya untuk melindungi anak ini. Rex, sini, bisik Elisa. Dia menoleh ke arah Elisa, tapi tidak bergerak. Dia tidak akan meninggalkan Luca. Lalu terdengar suara yang selama ini Elisa tunggu dengan penuh harap. Sirine. Semakin dekat. Tiba-tiba,
Suara-suara di luar berubah panik. Suara garukan berhenti. Lalu, terdengar pintu mobil dibanting dan suara mesin sedan hitam meraung. Saat mobil-mobil polisi tiba, mobil itu sudah lenyap. Tapi para penyusup meninggalkan jejak. Ada bekas baru di sekitar kunci pintu belakang, jejak kaki dalam di tanah taman, dan di bawah mobil Elisa, sebuah alat kecil menempel di rangka. Itu pelacak GPS, kata petugas Marquez sambil mengangkatnya. Mereka sudah mengawasi kemana kalian pergi. Detektif Torres tiba 20 menit kemudian, mengambil foto dan mengumpulkan barang bukti. Bu Rivas, katanya serius, siapapun yang melakukan ini, tahu persis apa yang mereka lakukan. Cara mereka mendekati rumah, menggunakan alat pengintai, semuanya terkoordinasi. Ini bukan pembobolan acak. Elisa memeluk luka erat, anak itu masih menempel pada Rex. Jadi, apa artinya ini bagi kami? Itu artinya mereka akan terus mencoba. Mereka ingin Rex kembali, dan mereka nggak segan melanggar hukum untuk mendapatkannya. Tak lama kemudian Mateo datang. Ia terlihat terguncang saat Torres menjelaskan situasinya. Mateo, ujar detektif itu pelan. Kami perlu membahas apa yang terjadi saat Rex hilang. Semua detailnya. Mateo duduk dengan berat. Tangannya gemetar. Aku sudah memikirkannya berkali-kali. Waktu itu Rex tinggal dengan petugas Jimenez, sementara aku menjalani perawatan. Suatu pagi Jimenez bilang dia membiarkan Rex keluar ke halaman, dan dia nggak pernah kembali. Nggak ada lubang di pagar. Gerbang tertutup. Dia cuma hilang. Dan kamu nggak percaya? Tanya Torres. Sedetik pun tidak. Rex nggak akan lari. Dia terlalu setia. Bahkan kalau dia keluar, dia pasti tetap di sekitar situ atau pulang sendiri. Dia nggak akan hilang begitu saja. Torres mencatat. Apa Jimenez terlihat gugup? Ada yang aneh dari ceritanya. Mateo mengangguk pelan. Dia kelihatan aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi waktu itu aku terlalu sakit untuk mendesak jawaban. Sekarang aku menyesal. Apa yang terjadi padanya setelah itu? Rahang Mateo mengencang. Dia pensiun sekitar 6 bulan kemudian. Beli rumah di Florida, dibayar tunai. Katanya itu dari tabungan, tapi gaji petugas polisi biasanya nggak cukup untuk beli rumah lunas di Florida, potong Torres. Tepat sekali, kata Mateo. Elisa bergidik. Maksud kalian, Jimenez menjual Rex? Aku pikir dia dibayar untuk membuat Rex menghilang, jawab Mateo dengan suara rendah. Dan sekarang, orang-orang yang membayarnya, mereka ingin investasi mereka kembali. Dan aku pikir sejak Rex kabur, mereka terus mencarinya, tambah Mateo pelan. Luka mendengarkan dengan saksama, ketakutan tumbuh dalam dirinya, tapi begitu juga dengan tekadnya. Jadi, mereka nggak akan pernah berhenti mencoba mengambilnya kembali? Orang dewasa saling berpandangan dengan gelisah. Tak ada yang ingin berbohong padanya, tapi kenyataan ini berat. Kami akan menangkap mereka, nak, kata detektif Torres dengan lembut. Tapi sampai saat itu tiba, kamu dan ibumu harus sangat berhati-hati. Maksudnya berhati-hati bagaimana? Tanya Elisa. Jangan lakukan rutinitas. Hindari pergi ke tempat yang sama pada jam yang sama. Jangan biarkan Rex keluar rumah kecuali sangat perlu. Dan begitu kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan segera. Setelah para petugas selesai mengumpulkan bukti dan pergi, Elisa duduk sambil memikirkan keputusan yang sulit. Mempertahankan Rex berarti membahayakan anaknya. Tapi melepaskannya berarti menyerahkan dia kembali pada orang-orang yang sudah menyiksanya. Kita nggak bisa biarkan mereka ambil Rex, Ma, kata Luka tegas, seolah membaca isi hati ibunya. Dia udah lindungi kita, sekarang giliran kita lindungi dia. Elisa menatap putranya, masih kecil, tapi sudah menunjukkan keberanian dan keteguhan hati. Lalu ia memandang Rex, yang menatapnya dengan mata penuh kepercayaan dan ketenangan. Kamu benar, bisiknya. Dia sudah jadi bagian dari keluarga kita, dan keluarga saling menjaga. Meski ia mengucapkan kata-kata itu, perasaan tak tenang di hatinya tetap ada. Apa yang terjadi malam ini sepertinya baru permulaan. Di suatu tempat, orang-orang berbahaya sedang menyusun rencana lagi. Lebih siap, lebih bertekad. Rex seolah merasakan ketakutan itu. Melangkah mendekat dan meletakkan kepalanya di kaki Elisa. Isyarat diam itu penuh keteguhan dan penghiburan. Ikatan mereka kini sudah melewati batas kata-kata. Besok kita pikirkan langkah selanjutnya, bisik Elisa sambil mengelus bulu Rex. Tapi untuk sekarang kita aman.
Di luar, tak satu pun dari mereka tahu bahwa 3 blok jauhnya, sebuah mobil lain berhenti. Di dalamnya, 2 sosok mengamati rumah Elisa lewat teropong kuat, mencatat setiap detail. Waktu kedatangan polisi, sistem keamanan, cara keluarga itu merespons. Malam ini mereka gagal. Tapi mereka belum menyerah. Rex terlalu berharga, dan mereka telah berinvestasi terlalu banyak untuk mundur. Pertarungan demi kebebasannya baru saja dimulai. 2 minggu berlalu sejak malam mengerikan itu. Hidup perlahan kembali ke rutinitas, namun kali ini diwarnai kewaspadaan konstan. Elisa mengambil cuti kerja untuk tetap di rumah, menjaga Luka dan Rex. Matteo datang setiap hari, membantu pengamanan dan mendukung pemulihan Rex yang lambat tapi pasti. Anjing German Shepherd itu mulai pulih sedikit demi sedikit. Tapi latihannya tidak pernah hilang. Setiap pagi, ia berjalan mengelilingi properti yang Matteo sebut pengecekan perimeter, memanfaatkan keterampilannya sebagai mantan K9. Luca menjadi bayangan bagi Rex dalam arti sesungguhnya. Ia berlatih memberi perintah, membantu latihan-latihan ringan, dan nyaris tak pernah jauh darinya. Keduanya sudah sangat dekat, hingga Rex tampak bisa membaca keinginan Luca bahkan sebelum anak itu berbicara. Namun, meski kebersamaan dan rasa kekeluargaan tumbuh, ketegangan tetap terasa. Kehadiran polisi telah ditingkatkan, tetapi detektif Torres pernah memperingatkan. Para profesional tahu cara menunggu, dan mereka akan melakukannya. Kesempatan itu datang pada hari Selasa, saat badai besar menghantam kota kecil mereka. Awalnya hanya gerimis, tapi menjelang sore, hujan turun deras. Angin melolong menerjang pepohonan, petir menyambar langit, dan guntur mengguncang jendela setiap beberapa menit. Listrik sudah 2 kali berkedip, dan Elisa mulai khawatir air bisa masuk ke dalam rumah. "Aku harus cek Bu Reyes di sebelah," katanya pada Luca, sambil menatap kilat yang menyinari ruangan. Dia sudah tua. Kalau listriknya padam, dia mungkin butuh bantuan. Luca melirik dari sofa, di mana ia dan Rex sedang duduk, sama-sama memandangi badai di luar. "Kami ikut ya." "Tidak, sayang. Di luar terlalu berbahaya. Dan perban Rex nggak boleh kena air. Ibu cuma sebentar." Rex, seolah mengerti percakapan itu, mendekat dan berbaring di samping Luca, tubuhnya membentuk dinding pelindung. Bahkan Matteo yang terjebak badai dan berlindung bersama mereka, mengangguk setuju. "Dia akan jaga Luca," kata Matteo. "Itu yang dia latih selama ini." Elisa mengambil jas hujan dan payungnya, meski keduanya nyaris tak berguna di tengah hujan seperti itu. "Kunci pintunya setelah aku keluar." "Jangan buka kecuali itu, Ibu. Ibu akan telepon kalau butuh bantuan." Begitu keluar, tubuhnya langsung basah kuyup. Hujan begitu deras, hingga ia nyaris tak bisa melihat teras Bu Reyes yang hanya berjarak beberapa meter. Angin mendorong tubuhnya sampai hampir terjatuh. Saat tiba di rumah tetangga, tubuhnya sudah basah dari kepala sampai kaki. Bu Reyes ternyata selamat, meski khawatir. Listriknya padam dan kucingnya, Bigote, hilang ketakutan karena petir. "Aku bantu cari," tawar Elisa, meski pikirannya tetap tertuju pada anak dan anjing setia yang menjaganya. Sementara itu di rumah, Luca meringkuk bersama Rex di sofa, membacakan buku cerita bergambar. Rex mendengarkan dengan saksama. Telinganya bergerak setiap kali Luca mengubah suara untuk karakter berbeda. Badai mengamuk di luar, tapi di dalam, mereka menemukan momen kedamaian. Lalu sang ksatria pemberani menyelamatkan naga. Baca Luca dengan suara berat seperti pahlawan. Karena kadang naga itu bukan jahat, dia cuma takut dan terluka. Rex mengibas ekornya dan menyentuh pipi Luca dengan lembut, seolah menyetujui pelajaran dari cerita itu. Petir besar mengguncang rumah, cukup keras membuat jendela bergetar. Luca dan Rex menoleh ke arah jendela, saat hujan menghantam kaca seperti ribuan batu kecil. "Untung kita aman di sini," gumam Luca sambil menggaruk telinga Rex. Di dapur, Matteo sedang membuat coklat panas sambil mendengarkan pembaruan cuaca dari radio bertenaga baterai. Badai belum akan reda, akan terus mengamuk selama beberapa jam lagi, dan risiko banjir mulai meningkat. Tiba-tiba, Rex berdiri. Seluruh tubuhnya menegang. Dia tidak lagi santai, dia dalam mode siaga penuh. Telinganya tegak, matanya terpaku pada pintu belakang. "Ada apa, Nak?" bisik Luca. Suara geraman rendah terdengar dari tenggorokan Rex. Bukan suara gugup, tapi suara yang menandakan sesuatu benar-benar tidak beres. "Tuan Matteo!" teriak Luca. "Rex mulai beraksi lagi seperti polisi." Matteo segera masuk dan langsung melihat postur tubuh anjing itu. Kaku, siaga, fokus. Ia langsung menuju jendela.
Meskipun badai di luar membuat segalanya sulit terlihat, indera tajam Rex menangkap sesuatu yang tak disadari siapapun. "Apa yang kamu dengar, teman?" bisik Matteo. Gerasan Rex makin keras, dan ia mulai melangkah ke arah pintu belakang. Setiap gerakan hati-hati dan penuh perhitungan, seperti seorang profesional yang siap bertindak. Lalu, samar-samar di tengah suara angin kencang dan hujan deras, terdengar suara langkah kaki di belakang rumah. "Luka, naik ke atas, sekarang," kata Matteo dengan suara pelan tapi tegas. "Bawa Rex bersamamu, kunci pintunya." Tapi Rex tidak bergerak. Ia tetap berdiri di depan pintu belakang, seperti penjaga, siap melindungi rumahnya. "Aku tidak mau meninggalkannya," bisik Luka. "Luka, ini bukan permainan." Kaca pecah memotong ucapan Matteo. Seseorang memecahkan jendela kecil di dekat pintu belakang dan mencoba meraih kunci dari dalam. Dalam sekejap, Rex melompat ke depan. Semua pelatihannya kembali seperti refleks. Ia menggonggong keras, berdiri di antara penyusup dan Luka seperti tembok pelindung. Seorang pria dengan pakaian gelap dan basah menerobos masuk. Di tangannya ada alat kecil, jarinya menekan-nekan tombol dengan cepat. "Penembak bius," gumam Matteo dengan serius, mengenali alat itu. "Luka di belakang sofa," teriaknya. Tapi Luka tidak bergerak. Ia tetap di samping Rex, tangannya bertumpu pada punggung anjing itu dengan penuh perlindungan. "Kamu tidak bisa mengambilnya," teriak Luka. "Dia bukan milikmu." Penyusup itu mengabaikan anak itu, pandangannya tertuju pada Rex. Ia mengangkat alat itu, tapi Rex lebih cepat. Anjing itu menerkam, menggigit pergelangan tangan pria itu sebelum ia sempat menembak. Alat itu terjatuh dan berbunyi keras di atas lantai dapur yang basah. "Singkirkan anjing ini," teriak pria itu, tapi suaranya tenggelam oleh angin dan gonggongan keras Rex. Matteo meraih telepon untuk meminta bantuan, tapi sambungan mati. Ponselnya juga tak ada sinyal. Badai telah memutus semua jalur komunikasi. Penyusup itu berhasil melepaskan diri dari cengkraman Rex dan menyelipkan tangannya ke dalam jaket, mencoba mengambil sesuatu. Tapi sebelum ia berhasil, sosok lain muncul di ambang pintu. Itu Elisa. Ia melihat jendela yang pecah dari rumah sebelah dan berlari pulang menembus badai. Tubuhnya basah kuyup, ketakutan, tapi penuh amarah. Seseorang sedang mengancam anaknya dan anjing mereka. "Menjauh dari mereka," teriaknya, meraih senter berat dari atas meja dan mengayunkannya ke arah pria itu. Pria itu menghindar, tapi gangguan itu memberi Rex kesempatan. Anjing itu menerkam lagi, kali ini ke arah kaki pria itu. Penyusup itu terpeleset di lantai licin dan jatuh keras ke tanah. "Luka, lari!" teriak Elisa. Tapi Luka sudah bergerak, bukan menjauh dari bahaya, melainkan mendekati Rex. Ia memeluk leher anjing itu erat-erat. "Jangan sakiti dia," tangis Luka. "Tolong, jangan sakiti dia." Pria itu bangkit dengan susah payah, marah dan putus asa. Tubuhnya jauh lebih besar dari mereka semua, dan ia tampak siap melakukan apapun untuk menyelesaikan misinya. "Serahkan anjing itu," geramnya. "Tak perlu ada yang terluka. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Orang-orang yang mempekerjakanku. Mereka tidak akan menyerah." "Kami juga tidak," jawab Luka. Suaranya tegas meski ketakutan. Lalu mereka mendengarnya sirene. Meski badai memutus sambungan telepon dan sinyal, bantuan akhirnya datang. Pria itu juga mendengar sirene itu. Wajahnya berubah panik saat menyadari rencananya hancur. Badai yang seharusnya menyembunyikannya, kini malah menjebaknya. "Ini belum selesai," katanya sambil mundur ke arah pintu. "Anjing itu lebih berharga daripada yang kalian bayangkan. Orang-orangku akan datang lagi." Rex menggeram sekali lagi, memberi peringatan terakhir. Dan penyusup itu menghilang di tengah hujan lebat. Beberapa saat kemudian, mobil-mobil polisi memenuhi halaman depan. Detektif Torres dan petugas Marquez bergegas masuk, diikuti oleh tim medis dan unit olah TKP. "Apakah semua orang baik-baik saja?" tanya Detektif Torres, memperhatikan kekacauan, kaca pecah, furnitur terbalik, tanda-tanda perkelahian. "Kami baik," jawab Elisa. Suaranya masih gemetar. Tapi mereka hampir berhasil menangkap Rex. Luka masih memeluk erat anjing itu, dan Rex membiarkannya, menyadari betapa anak itu membutuhkan rasa aman. "Bagaimana kalian tahu?" tanya Matteo. "Telepon tidak berfungsi." "Tetanggamu New Reyes," jawab petugas Marquez. "Dia menelepon kami dari telepon rumahnya. Katanya dia melihat seseorang membobol rumahmu." Elisa merasa sangat bersyukur. Meski badai dan usianya yang sudah lanjut, New Reyes tetap mengambil risiko untuk membantu mereka. Detektif Torres memeriksa alat yang dijatuhkan penyusup.
Ini bukan alat sembarangan, katanya dengan nada serius. Ini peralatan tingkat veteriner yang telah dimodifikasi agar bisa digunakan dengan cepat. Apa artinya itu? Tanya Elisa. Itu berarti mereka punya uang, pengetahuan, dan akses ke perlengkapan khusus, jawabnya. Mereka profesional, bukan sekadar geng jalanan. Matteo sedang memeriksa jendela yang pecah. Mereka tahu persis bagaimana cara masuk. Diam-diam, cepat. Mereka sudah mengawasi kita, kata Elisa. Mereka tahu tata letak rumah, dan mereka menunggu badai untuk menutupi gerakan mereka dan memutus komunikasi kita. Torres mengangguk. Mulai sekarang kami akan menempatkan patroli 24 jam di sini. Mereka sudah naik tingkat jadi penyusupan rumah, itu artinya mereka mulai putus asa. Tapi kenapa? Tanya Luka. Suaranya kecil tapi mantap. Aku tahu Rex pinter, tapi kenapa mereka sangat menginginkannya? Orang dewasa saling berpandangan, tak ada yang ingin mengatakannya, tapi Luka berhak tahu kebenarannya. Matteo berlutut di samping anak itu dan anjingnya. Nah, Rex bukan anjing polisi biasa. Dia bagian dari tim yang membantu menghentikan orang-orang yang sangat berbahaya. Setelah dia menghilang, banyak penyelidikan yang terhenti. Jadi, mereka ingin memakainya untuk hal-hal jahat? Tanya Luka. Kurang lebih begitu, kata Matteo. Dia tahu cara menemukan benda, melacak orang, mendeteksi narkoba, kemampuan yang bisa disalahgunakan oleh para penjahat. Dia tidak akan pernah membantu mereka secara sukarela, tapi mereka mungkin akan memaksanya. Luka mengernyit. Tapi dia baik, dia tidak akan membantu orang jahat. Kamu benar, kata Matteo lembut. Tapi mereka bisa menyakitinya atau menyembunyikannya dari polisi agar dia tak bisa menjalankan tugasnya. Elisa melihat kekhawatiran di mata putranya dan segera menimpali. Itulah sebabnya kita harus menjaganya. Dia keluarga, dan keluarga saling melindungi. Saat para petugas mengamankan rumah dan mulai mengatur jadwal penjagaan, Elisa menyadari satu hal. Mereka tidak bisa terus hidup seperti ini, selalu takut, selalu menunggu. Mereka harus melakukan sesuatu. Ia menarik detektif Torres ke samping. Apa yang dibutuhkan untuk menghentikan orang-orang ini? Benar-benar menghentikan mereka. Maksud Anda? Tanyanya. Maksud saya, bagaimana kalau kita menggunakan Rex sebagai umpan, tapi dengan aman? Perlindungan penuh, sebuah jebakan yang terorganisir. Torres memperhatikan wajahnya. News Rivas, itu sangat berisiko. Mereka sudah menunjukkan bahwa mereka berani membobol rumah dan mengancam keluarga. Dan mereka akan terus datang sampai mereka mendapatkannya. Atau sampai ada yang menghentikan mereka, jawab Elisa. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh dalam ketakutan. Dan aku tidak bisa terus mengurung Rex seperti tahanan. Matteo mendengar semuanya dan ikut bicara. Elisa, aku mengerti maksudmu, tapi... Matteo, potongnya nih, kamu yang paling mengenal Rex. Kalau kita rencanakan dengan hati-hati, mungkinkah berhasil? Matteo menoleh ke arah anjing itu, yang masih melekat pada Luka, siaga dan siap. Posturnya, fokusnya, semua jelas. Rex siap untuk sebuah misi. Itu mungkin, aku Matteo. Dia dilatih untuk operasi semacam ini, tapi risikonya... Risiko jika tidak melakukan apa-apa jauh lebih besar, kata Elisa tegas. Malam ini mereka hampir membawanya pergi. Lain kali, mungkin kita tidak seberuntung ini. Torres terdiam mempertimbangkan situasinya. Kalaupun kita ingin mencoba ini, semuanya harus benar-benar terkontrol. Pengawasan, unit cadangan, semua langkah pengamanan diterapkan. Dan Luka tidak boleh terlibat sedikit pun, tambah Elisa. Ini sepenuhnya urusan polisi. Pasti, jawab sang detektif, tanpa pengecualian. Sementara para orang dewasa berbicara pelan, mempertimbangkan risiko dan rencana, tak ada yang menyadari bahwa Luka diam-diam mendengarkan sejak awal. Bocah 6 tahun itu sudah memutuskan apa yang menurutnya harus dilakukan. Rex menoleh menatap Luka, seolah bisa merasakan tekad anak itu. Apa yang akan terjadi nanti akan menguji ikatan mereka hingga batasnya, dan setiap pelajaran tentang cinta, keberanian, dan kesetiaan akan diuji. Tapi Luka tidak tahu bahwa orang-orang yang mengejar Rex telah menyiapkan rencana mereka sendiri untuk malam berikutnya. Rencana yang akan membahayakan semua orang yang ia cintai. Pendapatmu bagaimana? Haruskah Luka memberitahu orang dewasa, atau ada kalanya anak-anak harus mengikuti nalurinya sendiri? Pagi setelah badai datang dengan ketenangan yang ganjil, cahaya matahari menyinari lingkungan, burung-burung berkicau, dan semuanya tampak tenang kembali. Tapi Luka tahu lebih baik. Ia telah mendengar semua yang dibicarakan orang dewasa,
dan cukup mengerti bahwa bahaya masih mengintai. Saat Elisa berbicara dengan detektif Torres di telepon membahas detail akhir operasi, Luka diam-diam naik ke lantai atas. Rex mengikuti di belakangnya, merasa ada sesuatu yang berbeda. Berlutut di sampingnya, Luka berbisik, "Rex, aku tahu kamu mengerti aku. Kamu lebih pintar dari anjing manapun." Rex memiringkan kepalanya, tatapannya tertuju pada wajah Luka. "Mereka ingin memanfaatkanmu untuk menjebak orang jahat, tapi aku dengar pembicaraan mereka. Kamu akan dalam bahaya, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Luka mengeluarkan tas ransel kecilnya dan mulai mengisinya. Batangan granola, botol air, dan boneka beruang kesayangannya. "Kita akan pergi ke tempat yang aman. Hanya kamu dan aku." Rex tetap di dekatnya mendengarkan. Ekspresinya membuatnya terlihat seolah mengerti setiap kata. Tapi alih-alih menolak, Rex malah mendekatkan diri ke Luka, seakan berkata, "Aku bersamamu." "Aku tahu kemana kita harus pergi," kata Luka dengan lebih percaya diri. "Ingat rumah pohon tua di hutan Miller? Pak Matteo bilang itu masih berdiri. Kita bisa bersembunyi di sana sampai semuanya aman lagi." Telinga Rex terangkat saat mendengar nama Matteo, tapi perhatiannya tetap pada Luka. "Kalau kita pergi sekarang, mereka tidak bisa memakaimu sebagai umpan, dan kita tidak akan terluka." Luka menutup resleting tasnya, menggendongnya. Lebih berat dari yang ia bayangkan, tapi ia tidak mengeluh. Rex telah melindunginya. Sekarang giliran dia. "Ayo nak," sebelum ibu selesai menelepon. Di lantai bawah, Elisa sedang fokus berbicara dengan detektif. Mereka sedang merencanakan skenario pura-pura untuk malam berikutnya. Rex akan ditempatkan dalam lingkungan yang terkontrol untuk memancing para penjahat, sementara polisi mengelilingi area dengan satuan penyamaran. "Operasi dijadwalkan besok malam," kata Torres. "Petugas akan ditempatkan di seluruh area. Rex tidak akan pernah dibiarkan tanpa perlindungan." Elisa mengangguk, tapi perutnya terasa mual. Memikirkan Rex dalam bahaya tetap terasa salah, meski semua langkah pengamanan telah disiapkan. Sementara itu, Luka dan Rex diam-diam keluar lewat pintu belakang. Mereka menuju hutan di belakang lingkungan rumah. Luka sudah sering melewati jalan setapak itu bersama Matteo. Pria tua itu pernah menunjukkan rumah pohon itu padanya, bercerita tentang anak-anak yang membangunnya dulu. Rumah itu memang tidak mewah, tapi aman. Biasanya perjalanan ke sana hanya butuh sekitar 15 menit. Hari ini, dengan tas Luka dan langkah pelan Rex, karena luka-lukanya yang belum sembuh, perjalanan itu memakan waktu hampir 30 menit. Akhirnya, mereka sampai di pohon ek tua itu. Luka menatap platform kayu di atas mereka. "Oke, Rex," katanya sambil mengatur napas. "Aku naik dulu dan bantu kamu naik." Tapi Rex punya rencana sendiri. Meski rasa sakit masih terasa di kakinya, ia mulai menaiki tangga. Gerakannya lebih lambat dari biasanya, tapi pelatihannya mengambil alih dan ia berhasil mencapai atas sendirian. "Sombong," kata Luka sambil tersenyum, lalu menyusul. Rumah pohon itu persis seperti yang diceritakan Matteo. Lapuk tapi masih berdiri kokoh dengan atap dan 4 dinding yang kuat. Seseorang pernah meninggalkan beberapa selimut tua dan kaleng makanan di sana. "Ini sempurna," kata Luka, membentangkan selimut yang paling bersih dari jamur. "Kita akan tinggal di sini sampai orang jahat itu menyerah." Rex mengendus setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada bahaya. Setelah yakin, ia meringkuk di samping Luka. Di rumah, Elisa menutup telepon dan pergi mencari Luka untuk membicarakan rencana hari itu. "Luka," panggilnya dari bawah tangga. "Kamu di mana, sayang?" Tak ada jawaban. Ia menaiki tangga dan mengintip ke dalam kamar Luka. Tas ranselnya hilang, boneka kesayangannya juga tak ada. Jantungnya terasa jatuh. Panik menghantam dadanya saat ia menyadari apa yang telah terjadi. "Luka?" Suara Elisa menggema di seluruh rumah. Nadanya dipenuhi kecemasan saat ia memeriksa setiap ruangan. Tak ada jawaban. Saat Matteo datang untuk kunjungan biasanya, ia menemukan Elisa dalam keadaan terguncang. "Dia pergi," katanya, berusaha tetap tenang. "Tasnya hilang dan Rex juga. Aku yakin dia pergi dengan sengaja."
Mateo tak butuh penjelasan lagi. Pasti dia dengar apa yang kita bicarakan tadi malam. Dia pikir ini cara terbaik untuk melindungi Rex. Tapi dia baru 6 tahun. Kemana dia bisa pergi? Tanpa ragu, ia langsung meraih mantelnya. Ada rumah pohon tua di hutan Miller. Aku pernah membawanya ke sana dan dia tak henti-hentinya membicarakannya. Mereka langsung menghubungi Detektif Torres yang segera mulai mengatur tim pencari. Saat mereka bersiap untuk berangkat, telepon Elisa berdering. Nomor tak dikenal. Ia menjawab dan suara datar serta dingin terdengar dari seberang. "Nyonya Rivas, kami punya tawaran untuk Anda." Elisa membeku. "Siapa ini?" "Tak penting, yang penting kami tahu anak Anda dan anjing itu hilang. Dan kami tahu persis di mana mereka berada." Mateo dengan cepat mengaktifkan speaker tepat saat Detektif Torres masuk ke ruangan. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Elisa, hampir tak mampu mengucapkan kata-katanya. "Mudah, bawa anjingnya, datang sendirian. Lakukan itu dan kami akan beritahu di mana anak Anda. Libatkan polisi atau coba trik apapun, maka dia lenyap selamanya." Torres langsung memberi isyarat pada timnya untuk mulai melacak panggilan. "Bagaimana aku tahu kalian tidak sedang menggertak?" tanya Elisa dengan suara gemetar. Hening sejenak, lalu suara itu menjawab, "Dia pakai kaus merah, tas biru, bersama anjing herder Jerman yang ujung telinganya hilang. Mereka bersembunyi di rumah pohon sekitar 5 kilometer dari rumahmu." Elisa hampir menjatuhkan telepon. Mereka sedang diawasi. "Kau punya 2 jam, lanjut suara itu. "Pergi ke peternakan tua Miller di Jalan Raya 47. Datang sendiri, bawa anjing itu. Maka kau dapat anakmu kembali, selamat. Coba yang lain, dan dia menghilang." Panggilan terputus. Torres menoleh ke timnya. Mereka lengah, mereka beri lokasi. Itu sesuatu. "Kita berangkat sekarang," kata Elisa sambil meraih kunci mobilnya. "Tidak," kata Torres tegas. "Kalau mereka mengawasi rumah pohon itu, mendekat bisa memperburuk keadaan." "Lalu apa rencananya?" tanya Elisa. Panik mulai muncul. Mateo, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. "Kita biarkan Rex yang menghadapinya." "Maksudmu apa?" "Dia bersama Luka. Anjing itu tidak akan membiarkan apapun membahayakan anak itu. Dan Luka, dia anak yang cerdas. Dia memilih tempat yang bagus, di tempat tinggi dengan pemandangan luas." Dan seperti yang diperkirakan Mateo, di dalam rumah pohon tua itu, Rex dalam posisi siaga. Berdiri di dekat tepi platform kayu, anjing itu mengawasi hutan, telinganya tegak dan matanya tajam. Luca duduk di belakangnya, pelan-pelan menggigit granola bar sambil berbagi potongan kecil dengan sahabat setianya. Ia terus berbicara dengan anjing itu hanya agar tetap tenang. "Tidak apa-apa, nak," bisiknya. "Aku yakin orang dewasa sedang mencarimu. Kita hanya perlu bertahan. Kalau orang jahat itu menyerah, kita bisa pulang." Tapi kemudian Rex menegang, geraman rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Luka mengikuti arah pandangan Rex. Di antara pepohonan, 2 sosok muncul, pria berpakaian gelap, perlahan melangkah di antara batang pohon, mata mereka tertuju pada rumah pohon. "Itu dia," kata salah satu, "tepat di tempat yang diberitahukan." Dada Luka terasa sesak. Bagaimana mereka bisa menemukan mereka secepat ini? Geraman Rex semakin keras, tapi Luka menaruh tangannya dengan lembut di punggung anjing itu. "Tenang, nak. Mungkin mereka belum yakin kita di sini." Tapi para pria itu sudah mulai mengelilingi dasar pohon, mencari cara untuk naik. "Nak," salah satu dari mereka memanggil, "kami tahu kamu di atas sana. Turunlah dan tak ada yang akan terluka." Luca tetap diam, menekan tubuhnya ke dinding kayu rumah pohon. Rex bergerak di antara Luca dan tangga, tubuhnya menegang seperti perisai. "Kami hanya mau anjing itu," teriak pria kedua. "Serahkan dia dan kamu bisa pulang." "Tidak," teriak Luca dari atas, suaranya goyah tapi tegas. "Rex tetap bersamaku.
Pria di bawah ragu sejenak, lalu meraih tangga. "Nak, jangan bikin ini jadi sulit," ancamnya mulai memanjat. Tapi Rex sudah siap. Anjing herder itu bergerak cepat ke puncak tangga dan mengeluarkan gonggongan kuat yang menggema di hutan seperti siren. Ini bukan sekadar suara. Itu adalah gonggongan sinyal terlatih, kode yang digunakan anjing polisi untuk meminta bantuan. Meskipun tak ada petugas di dekat sana, Rex bertindak berdasarkan naluri murni. Gonggongannya mengikuti irama yang tepat, sebuah panggilan darurat yang langsung dikenali oleh siapapun yang pernah melatihnya. Pria itu membeku di tengah tangga. Ia mengira akan menemukan anak kecil yang ketakutan dan anjing yang terluka, bukan seekor K9 terlatih yang siap bertempur. "Cepat!" teriak pria kedua dari bawah. "Kita butuh anjing itu sekarang." Namun saat pemanjat itu mencapai anak tangga terakhir, Rex bertindak dengan presisi luar biasa. Dengan kecepatan dan kekuatan, ia mencengkeram pergelangan tangan pria itu. Gigitannya cukup dalam untuk melumpuhkan. Pria itu menjerit kesakitan, kehilangan pegangan, dan jatuh keras ke tanah. Pria kedua langsung lari menghampirinya sambil mengumpat. "Dia menggigitku," teriak pria yang terluka. "Kayaknya ada yang patah." Di atas rumah pohon, Luka mengintip dari tepi, tertegun melihat kekuatan dan keberanian Rex. Ia berbisik, "Kita nggak bisa tinggal di sini, kita harus pindah." Rex seolah langsung paham. Tanpa ragu, anjing itu berlari ke sisi lain rumah pohon, tempat ranting-ranting tebal merambat ke pohon sebelah. Dalam satu lompatan, ia menyeberang ke platform berikutnya dengan gesit dan mulus. Mata Luka membelalak. Aku nggak bisa lompat kayak gitu." Tapi Rex sudah punya rencana. Ia mulai menggonggong lagi. Kali ini bukan sinyal bahaya, tapi pesan terkode. Dalam hitungan menit, suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Dia manggil bantuan, bisik Luka tak percaya. Dia benar-benar berhasil. Orang-orang di bawah juga mendengar sirene itu. "Kita harus pergi," kata pria yang terluka menggenggam lengannya. "Kita nggak bisa pulang dengan tangan kosong," balas yang satu lagi. "Kalau kita pulang tanpa anjing itu, kita tamat." Tapi Rex tak berniat membiarkan mereka kabur dengan mudah. Dari posisinya yang baru, ia menggonggong lagi, mengarahkan polisi langsung ke lokasi mereka. Detektif Torres adalah yang pertama tiba, diikuti oleh Elisa dan Mateo. Mereka melihat kedua pria itu mencoba memanjat pohon lagi, sementara seorang anak kecil bersorak dari atas. "Luka!" teriak Elisa terengah. "Aku nggak apa-apa, Mama," balas Luka. "Rex lindungi aku, dia pahlawan sejati." Petugas segera melumpuhkan kedua pelaku. Namun saat Torres membacakan hak mereka, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata sesuatu yang tak terduga. "Kalian gak ngerti," katanya panik. "Kami cuma suruhan. Semua ini direncanakan oleh orang yang lebih tinggi. Seseorang yang gak akan kalian duga." Mata Torres menyipit. "Siapa?" Pria itu ragu sejenak lalu menyebut nama yang membuat wajah Mateo memucat. "Petugas Jimenez." Torres terkejut. "Jimenez, dia pensiun 2 tahun lalu." "Enggak," jawab pria itu. "Dia nggak pernah pergi. Dia masih pakai koneksi lamanya buat jalanin semuanya di balik layar. Jual beli anjing kayak gini." Mateo mengepalkan rahangnya, matanya berapi-api. "Bajingan itu." "Mateo!" Sela Elisa lembut melirik ke arah rumah pohon. "Kita turunkan Luka dulu." Tapi Luka sudah turun sendiri. Rex menemukan dahan yang miring dan kokoh hampir menyentuh tanah, membimbing bocah itu turun dengan aman. Saat Luka menginjak tanah, ia langsung lari ke pelukan ibunya. Rex tetap di dekat mereka. Ekornya bergoyang pelan saat Mateo mengelus telinganya dengan bangga. "Dia nyelamatin aku, Mama," seru Luka. "Dia ngalahin orang jahat dan bahkan manggil polisi." Elisa mencium keningnya, air mata mengalir deras. "Kamu sangat berani, kalian berdua. Tapi janji ya, jangan bikin Mama ketakutan kayak gitu lagi." Saat keluarga itu berjalan pulang, Detektif Torres sudah mulai mengatur operasi penangkapan Jimenez. Malam itu juga,
Rumah mantan petugas itu digeledah dan mereka menemukan bukti kuat jaringan penyelundupan anjing yang mencakup 3 negara bagian. Namun Luka masih punya satu hal lagi untuk dikatakan. Di halaman belakang, saat senja menyelimuti langit, ia menatap Matteo dengan ekspresi serius. "Pak Matteo," katanya pelan, "aku rasa Rex punya pertanyaan." Matteo berlutut di samping anjing itu yang menatapnya dengan mata lembut dan penuh arti. "Ada apa, nak?" tanyanya pelan. Rex berjalan ke sisi Luka, duduk di sebelahnya, lalu menoleh kembali ke arah Matteo. Luca tersenyum. "Dia mau tinggal sama kita, tapi dia juga masih mau jadi partner bapak. Gak apa-apa, kan?" Matteo merasa matanya panas oleh emosi saat makna kata-kata Luka benar-benar terasa. "Maksudmu, kita bagi tanggung jawab, kayak hak asuh bersama?" Luka mengangguk dengan serius. "Dia bisa tinggal bersama kami, tapi tetap ketemu kamu setiap hari. Jadi dia punya keluarga sungguhan, dan kamu tetap punya sahabat terbaikmu." Elisa menoleh ke Matteo penuh harap. "Bagaimana menurutmu?" Matteo membelai bulu Rex, teringat akan semua yang telah mereka lalui bersama. Bahaya, rasa takut, dan kepercayaan yang tumbuh di antara mereka semua. "Aku rasa itu ide terbaik yang kudengar selama bertahun-tahun." Ekor Rex bergoyang begitu kencang hingga debu berterbangan di udara. Luka terkekeh dan memeluk keduanya, Rex dan Matteo. Namun tak satu pun dari mereka menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya, sesuatu yang akan mengubah Rex dari pahlawan lokal menjadi simbol harapan yang menjangkau jauh melampaui lingkungan mereka. 3 bulan kemudian, Luka berdiri dengan bangga di samping Rex di tangga balai kota. Keduanya mengenakan pita biru serasi yang disematkan di baju dan kalung mereka. Alun-alun kota penuh sesak, keluarga, petugas polisi, wartawan, semua hadir menyaksikan momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wali kota Roldan melangkah ke podium. Suaranya terdengar jelas ke seluruh kerumunan. Tak lama dulu, ia dikenal sebagai Ni Roldan, tetangga yang dulu pernah takut pada Rex dan menganggapnya berbahaya. Tapi ada yang berubah di hatinya seperti kota di sekelilingnya. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita merayakan 2 pahlawan, seorang anak laki-laki pemberani dan seekor anjing K9 pensiunan yang membuktikan bahwa ia masih punya hati sebagai pelindung. Luka menatap Matteo dengan senyum lebar yang berdiri di belakangnya dalam seragam lengkap, rapi dan gagah. Elisa berdiri di sisi, tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan putranya menerima pengakuan yang begitu layak ia dapatkan. Tapi upacara hari ini bukan hanya untuk menghormati masa lalu, lanjut wali kota. Ini tentang memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang akan membentuk masa depan kita. Bisik-bisik penasaran menyebar di antara hadirin saat Matteo maju untuk berbicara. Beberapa bulan lalu, ia memulai, Rex dipandang sebagai kasus yang hilang, anjing rusak yang dianggap tak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Ia menoleh ke arah Luka dan Rex yang berdiri berdampingan. Tapi hari ini, dia adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Dengan dukungan penuh dari kantor wali kota dan Departemen Kepolisian, Matteo mengumumkan pembentukan program komunitas baru yang akan memasangkan anjing-anjing dinas pensiunan dengan anak-anak muda di masyarakat. Dan untuk memulai inisiatif ini, tim resmi pertama tak lain adalah Luka dan Rex. Luka Rivas, kata Matteo dengan bangga, diangkat sebagai rekan muda Rex dalam unit K9 komunitas. Mereka akan mengunjungi sekolah-sekolah, mengajarkan keselamatan, dan mengingatkan kita semua bahwa kesempatan kedua bisa membawa hal-hal luar biasa. Sorak-sorai menggema di sekitar mereka. Luca nyaris tak memperhatikan, fokusnya hanya pada Rex yang kini menatap balik ke arahnya. Dan di mata itu, tak lagi suram, tapi penuh cahaya dan semangat. Luka melihat segalanya yang ia butuhkan untuk merasa utuh. Kepercayaan, cinta, dan tujuan.
Detektif Torres maju, memegang sebuah lencana kecil dan kalung dengan tag baru. Rex, kamu resmi diangkat kembali sebagai petugas K9 Rex, bertugas di divisi komunitas. Dan Luka Rivas, kamu secara resmi diangkat sebagai petugas keselamatan komunitas muda. Saat lencana disematkan di dada Luka, Rex berdiri dan meletakkan satu kakinya perlahan di bahu Luka, seperti yang dulu pernah ia lakukan pada Matteo saat masih bertugas aktif. Dengan ini, kata Matteo sambil tersenyum, kalian adalah unit K9 termuda di negara bagian. Tepuk tangan memenuhi udara, tapi Luka hanya punya mata untuk Rex. Untuk pertama kalinya, tak ada lagi rasa sakit di balik tatapan Rex, hanya kebahagiaan dan ketenangan. Saat acara berakhir, seorang wanita mendekat dengan air mata di pipinya. Luka, kata Nis Reyes lembut, kamu bukan hanya mengubah hidup anjing ini, kamu mengubah hidupku juga. Kamu mengingatkanku bahwa yang ada di dalam hati jauh lebih penting daripada apa yang terlihat dari luar. Mata Luka berbinar, mau ketemu dia. Sekarang dia suka banget sama orang, dan dia sangat lembut. Saat Reyes membungkuk untuk membelai Rex, Luka memperhatikan sesuatu yang membuatnya bangga. Goyangan ekor Rex itu sama persis dengan goyangan bahagia dan percaya diri yang terlihat di foto-foto lama yang pernah ditunjukkan Matteo dari hari-hari pertama Rex bertugas. Dalam minggu-minggu berikutnya, kisah Luka dan Rex menyebar jauh melampaui kota mereka. Cuplikan kunjungan mereka ke kelas sekolah menyebar cepat di internet, memperlihatkan Rex duduk dengan tenang di samping anak-anak yang gugup. Sementara Luka menjelaskan bagaimana kebaikan bisa mengalahkan rasa takut. Mereka muncul di TV lokal, lalu siaran tingkat negara bagian, dan akhirnya tampil di acara pagi nasional. Saat duduk di hadapan seorang pembawa acara, Luka mengucapkan kata-kata yang menyentuh jutaan orang. Rex mengajariku bahwa hal-hal yang tampak menakutkan kadang sebenarnya cuma takut di dalam. Tapi kalau kamu baik sama hal-hal yang takut, mereka belajar jadi berani. Namun, momen paling berkesan datang setengah tahun kemudian saat sebuah surat tiba dari seorang anak di negara bagian lain. Untuk Luka dan Rex, demikian awal surat itu. Aku lihat kalian di TV, orang-orang bilang anjingku galak, tapi menurutku dia cuma sedih, kayak Rex dulu. Bisakah kalian bantu aku ngerti gimana caranya bikin dia bahagia lagi? Luka menatap Rex, yang kini diam sejenak, seolah mengerti betapa dalam arti kata-kata itu. Rex, kata Luka pelan namun tegas, sepertinya kita masih punya pekerjaan. Rex menggonggong lembut penuh keyakinan, seolah berkata, ya, aku siap. Sejak saat itu, misi mereka berubah. Luka dan Rex mulai mengunjungi sekolah-sekolah dan kota-kota, dekat maupun jauh, membagikan kisah mereka dan membantu anak-anak memahami bahwa setiap kehidupan, manusia maupun hewan, layak mendapat kebaikan, kesabaran, dan cinta. Matteo sering ikut bersama mereka, berdiri di belakang dengan kebanggaan yang tenang, melihat rekan lamanya dan bocah pemalu yang kini memimpin dengan percaya diri dan tujuan. Elisa menyaksikan putranya berkembang, tak lagi ragu, tapi menjadi suara yang berani untuk hewan dan anak-anak. Dan Rex, dulu ditinggalkan dan hancur, kini berdiri bangga sebagai simbol kesembuhan. Tapi mungkin perubahan terbesar bukan pada mereka, melainkan pada kota itu sendiri. Kisah Luka dan Rex membuka hati. Orang-orang mulai melihat melampaui perbedaan, menawarkan kebaikan sebelum menghakimi. Mereka percaya pada kesempatan kedua, tak peduli seberapa dalam luka yang ada. Taman tempat Luka pertama kali bertemu Rex diberi nama baru, Taman Kesempatan Kedua. Tempat itu segera dipenuhi tawa, ekor yang bergoyang, dan kebahagiaan. Keluarga-keluarga datang bermain. Banyak dari mereka membawa hewan adopsi yang mereka selamatkan setelah mendengar kisah Luka dan Rex. Setahun setelah hari yang mengubah segalanya, Luka dan Rex kembali ke pohon ek besar tempat semuanya dimulai.
Luka kini tumbuh lebih tinggi, tapi masih harus sedikit mendongak untuk menatap mata Rex. "Kamu tahu," katanya sambil mengelus kepala anjing itu, "sepertinya waktu itu kita berdua sama-sama tersesat, tapi kita saling menemukan." Rex menyandarkan tubuhnya ke sisi Luka, gerakan khas mereka di setiap acara publik. Bersama-sama, mereka memandangi keluarga-keluarga yang tertawa, anjing-anjing penyelamat berlarian, dan anak-anak bermain bebas di bawah sinar matahari. Matteo mendekat dengan sebuah plakat kecil di tangannya, siap dipasang di dekat pohon ek minggu berikutnya. "Apa tulisannya?" tanya Luka. Matteo membacakan tulisannya dengan lantang, "Untuk semua hati yang menemukan jalan pulang melalui cinta." Didedikasikan untuk Luka Rivas dan petugas K9 Rex yang mengajarkan kita bahwa setiap akhir bisa menjadi awal yang baru. Luka tersenyum, lalu setelah hening sesaat, ia mengajukan pertanyaan yang sudah lama dipikirkannya. "Pak Matteo, menurutmu Rex tahu berapa banyak hidup yang sudah dia bantu?" Matteo menatap sahabat lamanya. Rex sedang memperhatikan sekelompok anak yang bermain dengan seekor anak anjing penyelamat. Anjing yang menemukan rumah karena apa yang telah dilakukan Luka dan Rex. "Aku rasa dia tahu persis apa yang telah dia lakukan," kata Matteo pelan. "Dan aku yakin dia bangga pada anak lelaki yang membantunya melakukannya." Kata rekan membuat hati Luka berdebar. Itu tak pernah terasa biasa. Saat matahari mulai tenggelam di taman kesempatan kedua, anak laki-laki dan anjingnya berjalan pulang berdampingan. Lencana mereka menangkap cahaya senja terakhir. Di belakang mereka, Matteo mengikuti dari kejauhan, tersenyum pada dua jiwa yang telah menyelamatkan satu sama lain, dan begitu banyak lainnya. Apa yang dimulai sebagai pertemuan kebetulan antara seorang anak kesepian dan seekor anjing yang terlupakan, tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebuah pengingat hidup tentang apa yang bisa dilakukan cinta, sebuah kisah tentang kesempatan kedua dan keberanian yang muncul dari keputusan untuk peduli. Sesampainya di beranda, Luka menatap sahabatnya. "Siap untuk besok, partner?" Rex menggoyangkan ekornya sekali, kuat dan mantap, dan Luka tahu, apapun yang akan datang mereka akan menghadapinya bersama. Karena itulah yang dilakukan rekan sejati. Hari itu di taman, saat seorang anak kecil melihat melampaui rasa takut dan menatap jiwa seekor anjing yang terluka, ia tidak hanya menemukan hewan peliharaan. Ia menemukan pahlawan, seseorang yang selama ini menunggu seseorang yang cukup berani untuk percaya bahwa dia masih layak diselamatkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, silakan sukai dan bagikan kepada seseorang yang butuh diingatkan tentang kekuatan kasih sayang. Berlangganan untuk mendengar lebih banyak kisah nyata tentang harapan dan pemulihan. Dan beritahu kami di kolom komentar, apakah kamu pernah memberi kesempatan kedua kepada seseorang atau makhluk yang membutuhkannya? Ceritamu bisa menjadi awal dari kisah Luka dan Rex berikutnya. Dari mana kamu mendengarkan dan hewan penyelamat mana yang mengubah hidupmu? Kami ingin tahu.